Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ardiansah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul dari PPT yang saya buat, yaitu upaya perbaikan genetik dan penyediaan bibit tanaman karet melalui pendekatan bioteknologi. Nah, di sini saya kenapa mengangkat tanaman karet, enggak seperti teman-teman yang lain tentang tanaman sayuran. Karena tanaman karet, kebetulan saya bekerja dalam bidang perkebunan, yaitu perkebunan karet. Nah, saya pengen mengetahui sumber daya genetik tentang tanaman karet. Beberapa tantangan dalam kegiatan praktikan klon unggul baru tanaman karet Heptrasis melalui metode persilangan buatan konvensional diantaranya adalah membutuhkan waktu yang lama, sifat heterozigotis yang tinggi, tingkat keberhasilan yang belum optimal. Jadi bioteknologi diharapkan dapat menjadi metode pendukung dalam menjawab tantangan yang terjadi tersebut. Dalam perkembangan teknik in vitro dan rekayasa genetik telah memberikan terobosan baru dalam perbanyakan dan perbaikan genetik tanaman karet. Pemanfaatan bioteknologi telah terdampak pada proses perbaikan. Nah, dalam genetik tanaman karet, dalam hal produktivitas, kesehatan tanaman, dan peningkatan toleransi terhadap sekaman, selain itu banyak faktor penggunaan marker molekuler sangat bermanfaat untuk mempercepat seleksi dalam kegiatan pemulihan tanaman karet. Teknik tersebut juga berguna dalam identifikasi klon dan tertua, analisis keanekaragaman genetik, pengawasan hasil persilangan buatan, penciri klon, dan bioteknologi produksi. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu memerlukan lahan yang luas, keterbatasan biji untuk batang bawah, waktu yang lama, dan tingkat juvenilitas yang rendah. Salah satu cara yang saat ini dikembangkan adalah perbanyakan klon unggul dengan teknologi in vitro melalui kultur jaringan. Teknologi kultur jaringan telah banyak digunakan dalam proses perbanyakan secara massal pada berbagai tanaman karet unggul. Perbaikan genetik dan penyediaan bibit tanaman karet melalui pendekatan bioteknologi, yaitu perbaikan genetik Hep brasiliensis, terus terbagi dalam inkonvensional bioteknologi, yang kedua dalam konvensional. Nah, dalam inkonvensional terbagi lagi, yaitu ada kultur jaringan, rekayasa genetik, marker molekuler. Dalam kultur jaringan terdapat propagasi, kultur Anher, RSE, terus dalam rekayasa genetik terbagi lagi transformasi genetik, tanaman transgenetik, dan mendapatkan klon yang unggul. Terus marker molekuler itu terbagi lagi, ada lagi ujinya, yaitu uji tanaman F1, uji plot promosi, uji pendahuluan, dan uji lanjutan. Itu termasuk juga ke dalam persilangan buatan. Ini adalah diagram hubungan antara perbaikan genetik secara konvensional dan inkonvensional. Dalam rekayasa genetika, dalam hal ini rekayasa genetika dapat menjadi sebuah alat untuk mempercepat proses pembentukan klon unggul. Dalam klon unggul baru pada tanaman karet secara spesifik, itu terdapat rekayasa genetik dalam suatu teknologi yang digunakan dalam memanipulasi sifat DNA atau gen untuk tujuan tersedianya teknik in vitro atau disebut dengan kultur jaringan. Memungkinkan teknik rekayasa genetik dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman karet transgenetik yang memiliki sifat yang diinginkan. Dalam perkembangan penelitian eksplorasi gen telah terdapat pada proses perbaikan genetika tanaman karet dalam hal produktivitas, dalam hal ketahanan tanaman, dan peningkatan toleransi terhadap tanaman. Dalam kali ini
ada diagram tahapan proses rekayasa genetik pada H. brasiliensis et al. 2010. Nah, di sini yang pertama adalah isolasi gen, terus cloning, terus transformasi genetik, terus seleksi dan regenerasi, dan akan mendapatkan tanaman transgenetik. Mungkin seperti ini bisa dilakukan untuk merekayasa tanaman karet secara genetik. Metode yang digunakan secara luas pada proses transfer gen ke dalam tumbuhan yaitu transfer gen secara langsung melalui suatu alat khusus biolistik dan melalui bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Ada beberapa tentang utama dalam transformasi genetik pada tanaman karet adalah menyediakan sistem transformasi yang efisien pada setiap klonnya. Beberapa cara yang digunakan dalam peningkatan efisiensi transformasi yaitu salah satunya adalah menggunakan CaC1 pada media maintenance medium MM. Yang kedua, menggunakan kalsium nitrat pada media prakultur dan acetosiringon pada media infeksi, dan menggunakan silver nitrat pada media infeksi. Kokultivasi dan seleksi beberapa gen telah berhasil dipindah ke dalam tanaman karet melalui transformasi menggunakan Agrobacterium tumefaciens, yang antaranya adalah gen penanda dan seleksi. Menggunakan teknik marka molekuler, salah satu kendala program ini yaitu perakitan genotip unggul baru pada tanaman karet adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 25-30 tahun lamanya. Teknik marka molekuler yang tersedia selama 3 dekade terakhir dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan waktu kemunculannya yaitu yang generasi pertama yaitu generasi meliputi random amyloid polymorphic DNA atau RAPD dan restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Yang kedua, generasi meliputi simple sequence repeat atau disingkat dengan SSR atau microsatellite dan amplified fragment length polymorphism atau disingkat dengan AFLP. Yang ketiga, generasi meliputi expressed sequence tags disingkat dengan EST dan single nucleotide polymorphism atau disingkat dengan SNP. Selanjutnya, perkembangan penelitian bioteknologi H. brasiliensis di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki areal perkebunan karet terluas di dunia, namun ada beberapa produksi karet alam Indonesia masih berada di peringkat kedua setelah Thailand. Sutrisno 2006 menyatakan bahwa bioteknologi diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan tujuan peningkatan dan stabilitas produksi tanaman karet, peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian, termasuk juga perkebunannya. Sampai saat ini, perkembangan penelitian bioteknologi pada tanaman karet di Indonesia berkaitan dengan propagasi melalui teknik SE dan melalui microcutting serta studi identifikasi. Perkembangan penelitian bioteknologi H. brasiliensis di beberapa negara, yaitu ada beberapa negara yang melakukan perkembangan penelitian secara bioteknologi, diantaranya adalah yang pertama di negara Indonesia itu sendiri, ya di negara Indonesia kita. Yang kedua di negara Malaysia, dan yang ketiga di negara Thailand, dan yang keempat di negara Sri Lanka. Mereka melakukan percobaan perkembangan penelitian bioteknologi H. brasiliensis di beberapa negara itu. Seluruh teknik molekuler tersebut telah diaplikasikan pada tanaman karet untuk mendukung program pemulihan dalam pembentukan klon karet unggul.
Satu, marka RAPD. Teknik RAPD merupakan marka molekul yang didasarkan pada aplikasi PCR dengan menggunakan primer tunggal 10 Pb untuk mengaplikasikan sekuen DNA itu. Yang kedua melalui marka RFLP. Marka RFLP merupakan salah satu jenis analisis molekuler yang didasarkan pada pemotongan situs DNA. Jadi situs DNA dipotong dengan menggunakan enzim restriksi sehingga akan menghasilkan fragmen DNA dengan berbagai ukuran yang kita kehendaki. Terus yang ketiga marka AFLP. Teknik AFLP didasarkan pada amplifikasi selektif menggunakan metode polimerase chain reaction PCR terhadap sekumpulan DNA genomik yang sebelumnya dipotong dengan enzim restriksi dan diligasikan dengan adapter berupa oligonukleotida potassium. Dari jurnal dan PPT yang saya bikin ialah bioteknologi dapat menjadi sebuah sarana yang handal untuk perbaikan mutu genetik dan perbanyakan bibit H. brasiliensis dalam menunjang kemajuan program pemuliaan tanaman karet. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah teknologi kultur jaringan, rekayasa genetik, dan marka molekuler. Selain itu, bioteknologi dapat mempersingkat waktu dalam menghasilkan klon unggul baru tanaman karet. Nah, melalui teknik marka molekuler dan rekayasa genetik, kultur jaringan mampu memecahkan permasalahan berkaitan dengan perbanyakan klon unggul. Nah, marka molekuler dapat berfungsi untuk menganalisis kekerabatan pengolahan tetua persilangan yang bersifat unggul tanaman karet. Hasil teknik rekayasa genetik sangat potensial sebagai alat dan pembentukan klon unggul baru yang memiliki sifat-sifat spesifik dengan waktu yang lebih singkat. Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia Tanaman Karet, Jakarta, Dirjen Jakarta. Nah, di sini. Dalam hal ini ada perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian perlindungan varietas tanaman, yaitu satu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua, Permentan Nomor 121 Permentan OT titik 140 garis miring 11 garis miring 2003 syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak PPT. Yang ketiga, Kementan nomor 692.1 KPTS OT 050 garis miring 12 garis miring 2000 susunan keanggotaan dan tata kerja komisi banding. Nah, terus Kementan nomor 693 tentang susunan keanggotaan dan tata kerja komisi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Prosedurnya permohonan hak perlindungan varietas tanaman, yaitu yang ke satu permohonan, terus yang kedua melalui pusat TPP pemeriksaan dokumen permohonan, terus memenuhi syarat atau tidaknya, dianggap ditarik kembali atau dilengkapi lagi. Yang seterusnya diterbitkan perlindungan sementara. Yang selanjutnya pengumuman selama 6 bulan. Nah, selain itu ada pesanggahan dari masyarakat. Ya, atau penjelasan sanggahan permohonan ke pusat PPTPP. Terus terbukti. Terus yang selanjutnya proses dilanjutkan melalui pemeriksaan baru unik seragam stabil, atau yang seterusnya permohonan bisa dibatalkan bisa tidak. Terus yang selanjutnya itu memenuhi syarat atau tidaknya permohonan hak PPT ditolak atau tidaknya, terus banding, dibandingkan dulu permohonan banding ke komisi banding. Yang selanjutnya sidang komisi banding menerima atau menolaknya. Terus pencabutan penolakan atau dimohon. Sebagai bidang pelayanan perizinan pertanian pemohon, terus pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian PPPTPP,
Terus melengkapi dokumen, terus dokumen tidak lengkap atau tidaknya selama 3 hari kerja. Dalam melengkapi dokumen, menyampaikan permohonan ke Dirjen Teknis, Dirjen Pelaksanaan dan Sarana Pertanian Hortikultura, Tanaman Pangan, Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Terus selanjutnya memenuhi syarat teknis, surat keputusan SPP atas nama menteri atau tidak memenuhi syarat teknis, surat penolakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat paparkan tentang PMPT dan judul yang saya buat. Bila ada salah dan tutur kata yang tidak sesuai dengan PMPT dan judul yang saya buat, yang salah hanya milik diri saya sendiri, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.